ininya ngecas. Nah, jadi paling nanti ini gini aja. Ini bisa sih. Bentar, tak pasin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena dengan limpahan rahmatnya serta hidayah yang Allah berikan kepada kita dapat berjumpa kembali pada sore hari ini dalam rangka melanjutkan pembahasan seputar iman kepada hari akhir, yang pada kesempatan kali ini kita telah masuk ke pembahasan seputar hisab, atau lebih tepatnya pembahasan yang dimulai dari menunggu hisab dimulai. Kita akan bacakan lanjutan dari apa yang kita bahas di kitab ini, mulai dari judul dan juga pengertian al-qiyamah, ya. Al-qiyamatu wal hisabu wal mizanu wa nashru kutubil a'mal. Pembahasan seputar al-qiyamah, yang artinya berdiri menunggu, yang terdiri dari hisab, mizan, dan seterusnya, ya. Yang pertama tentang al-qiyamah. Apa itu al-qiyamah? Berkata Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wa nu'minu bil ba'thi wa jazail a'mali yaumal qiyamah. Dan kita ahli sunnah wal jamaah beriman dengan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan amal pada hari kiamat, wal ard, dan juga hari pemaparan amal-amal di hadapan kita, wal hisab,
yaitu hari perhitungan amal, wa qiraatil kitab, dan pembacaan catatan amal, wathawab wal iqab, dan juga kita meyakini akan ada balasan kebaikan dan juga hukuman atas kejahatan. Ini bagian dari akidah Ahlussunnah, komplit dalam mengimani mulai dari berdiri menunggu hisab sampai surga dan neraka, kita yakini semuanya. Nah, yang pertama ta'riful qiyamah. Apa itu al-qiyamah? Al-qiyamatu ismun min asma'il yaumil akhir. Al-qiyamah merupakan salah satu nama-nama hari akhir. Jadi kan kita sudah bahas di beberapa waktu yang lalu, hari kiamat itu punya banyak sekali istilah atau banyak sekali sinonim. Ya, ada yaumul hisab, yaumul ba'ats, yaumul macam-macam ya. Termasuk diantaranya al-qiyamah, yang itu juga menjadi salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qiyamah. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, wahiyya fil arabiyyah masdar qama yaqumu. Dan Al-Qiyamah dalam bahasa Arab itu merupakan kata dasar dari qama yaqumu, yang artinya berdiri. Jadi Al-Qiyamah itu adalah proses berdiri. Ya, dari kata qama yaqumu yang artinya berdiri. Wa dakhalaha at-ta'nits lil mubalaghah ala 'adatil Arab. Dan kenapa ada tak marbutohnya? Kenapa al-qiyamah? Kenapa bukan al-qiyam saja? Ini untuk mubalaghah, untuk menekankan. Ya, untuk menekankan bahwa itu betul-betul adalah proses berdiri, proses menunggu. Ya, bukan al-qiyam. Kalau qiyam mungkin berdiri saja. Tapi kalau al-qiyamah itu adalah betul-betul berdiri menunggu. Taib itu asal katanya. Jadi al-qiyamah memang secara bahasa artinya menunggu berdiri. Ya. Yang berikutnya sababu tasmiyatiha. Kenapa disebut al-qiyamah? Ya, kenapa hari kiamat, hari akhir itu disebut al-qiyamah? Ikhtalafa fi tasmiyatiha ala arba'ati aqwal. Para ulama berbeda pendapat tentang kenapa dinamakan hari kiamat. Mereka berbeda pendapat dalam atau menjadi 4 pendapat. Al-awwal, pendapat yang pertama, liwujudi hadhil umur fiha. Karena terjadi hal-hal yang akan disebutkan di poin-poin berikutnya. Jadi sebetulnya ini harusnya menjadi yang terakhir ya. Kita akan sebutkan kenapa dia disebut al-qiyamah dari pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua mengatakan liqiyamil khalqi min quburihim ilaiha. Disebut al-qiyamah karena makhluk itu qiyam, berdiri, bangkit dari kuburan mereka menuju hari tersebut, yaitu hari kiamat. Jadi dari yang tadinya tidur kemudian berdiri bangkit. Nah, itu makanya disebut al-qiyamah ya. Kan tadinya di sana tidur ya. Dalam Yasin disebutkan, surat Yasin, ya, mamba'atsana mim marqadina. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Karena mereka posisi tidur kemudian berdiri. Kemudian pendapat yang berikutnya, kenapa disebut al-qiyamah? Liqiyamin nasi lirabbil alamin. Karena manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Mereka semua berdiri, enggak ada yang duduk. Itu kenapa disebut yaumul qiyamah, hari berdiri. Ar-rabi', pendapat yang berikutnya, liqiyamir ruhi wal malaikati saffa. Disebut al-qiyamah karena Jibril dan para malaikat itu berdiri menghadap Allah ketika hari kiamat bersaf-saf. Ya, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamun. Dalam surat An-Naba disebutkan hari di mana Jibril dan juga para malaikat berdiri bersaf-saf ya, menghadap Allah dan tidak berkata sepatah kata pun. Nah, baru pendapat yang terakhir adalah liwujudi hadhil umur fiha. Yaitu kenapa disebut al-qiyamah? Karena terjadi hal yang tadi. Manusia berdiri dari kubur, manusia berdiri menghadap Allah, atau para malaikat berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Ya, intinya semuanya bisa kita akomodir pendapat-pendapat tersebut ya, sama-sama bisa kita benarkan ya. Baik. Yang berikutnya adalah 'idhamu dzalikal yaum.
yaitu tentang keagungan hari tersebut, keagungan hari kiamat. Yaumul qiyamati yaumun azimun amruhu. Hari kiamat merupakan hari yang sangat besar perkaranya. Syadidun hauluhu, yang kengeriannya itu sangat dahsyat, sangat berat, sangat mengerikan. Ya. La yulaqi al-'abdu mithlahu, yang seorang hamba belum pernah bertemu yang semisal dengan itu. Jadi seorang hamba tidak pernah ketemu dengan yang sedahsyat itu. Wa mimma yadullu ala dzalika ma yali, dan yang menunjukkan bahwasanya ini adalah satu hal yang agung, satu hari yang besar adalah beberapa hal berikut ini. Yang pertama, annallaha ta'ala wasafahu bil 'azam. Karena Allah sendiri yang mensifati hari tersebut dengan hari yang agung. Allah Ta'ala mengatakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim. Apakah mereka tidak yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang agung, yaitu hari kiamat. Dalam surat Al-Mutaffifin. Kemudian yang kedua, wasafahu bithaqal, yaitu Allah Ta'ala mensifati hari kiamat dengan hari yang berat. Hari yang berat. Allah Ta'ala mengatakan, inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Dan mereka orang-orang kafir, mereka sangat cinta dengan ajilah, yaitu hal-hal yang sifatnya dekat, yaitu dunia. Hal-hal yang sifatnya segera, yaitu dunia, nggak mau nunggu yang lama. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, namun mereka malah meninggalkan setelah mereka, atau meninggalkan apa yang di depan mereka berupa hari yang sangat berat. Ya, mereka malah meninggalkan apa? Bersiap untuk hari yang sangat berat, yaitu hari kiamat. Mereka cinta dunia, persiapan untuk dunianya luar biasa, namun persiapan untuk akhirat mereka tinggalkan. Padahal itu hari yang berat. Kemudian yang ketiga, kenapa disebut hari kiamat hari yang agung, hari yang luar biasa agung? Ma yakunu fihi minar ra'ab wal faza. Karena di hari kiamat terdapat ketakutan yang luar biasa. Terdapat ketakutan yang luar biasa. Fal murdi' ya tadhalu amma arda'at. Sampai-sampai wanita yang menyusui dia mengabaikan bayi yang sedang dia susui. Wal hamil tad'u hamlaha, bahkan yang hamil itu melahirkan anaknya. Dia tiba-tiba melahirkan, saking beratnya hari tersebut, saking dahsyatnya, menakutkannya. Wa taron nas sukara wa ma hum bisukara, dan kau melihat ya orang-orang itu seperti mabuk, linglung, padahal mereka tidak mabuk, saking menakutkan hari tersebut. Kemudian yang keempat, inqita'u ala al-ansab fi yaumil qiyamah, dan karena pada hari tersebut nasab-nasab, hubungan kekerabatan itu akan terputus. Sudah tidak ada, tidak berpengaruh lagi saya adalah anaknya si fulan, saya adalah ponakannya si fulan, ponakannya jenderal fulan, ya, atau saya anaknya kiai fulan. Sudah tidak memberikan pengaruh, ya. Dan yang berikutnya adalah annal kuffar musta'idduna fi dzalikal yaum li badli kulli syai'in fi sabilil khalas minal adzab. Karena pada hari tersebut orang-orang kafir mereka betul-betul berusaha untuk mencari jalan apapun supaya mereka bisa selamat dari azab. Jadi mereka mau menebus apapun. Mereka punya emas yang ada, yang mereka punya, mereka pengen tebus itu supaya tidak mendapatkan azab. Ya, dalam Al-Quran disebutkan yaum yaftadi, apa namanya, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani, ya. Dan orang-orang yang penuh dosa mereka bermaksud atau mereka ingin bisa menebus supaya tidak dapat azab itu dengan anak-anak mereka, wa sahibatihi wa akhi, atau dengan istri mereka atau dengan saudara mereka, wa fasilatihi lati, itu semua kerabatnya, pokoknya yang penting dia enggak dapat azab, dia mau korbankan semua yang dia punya. Saking beratnya hari kiamat, ya. Yang berikutnya anna dzalikal yaum tawil, dan bahwasanya hari kiamat adalah hari yang sangat panjang.
Allah Ta'ala mengatakan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Ya. Di hari di mana kadarnya itu seperti satu hari seperti 50.000 tahun. Satu hari itu setara dengan 50.000 tahun, itu sangat panjang sekali. Ya. Ini beberapa hal yang menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya, betapa dahsyatnya hari kiamat. Kemudian yang berikutnya adalah di antara peristiwa yang terjadi ketika kiamat, ketika manusia menunggu hisab adalah dunuwu syamsi minal khalaiq, yaitu didekatkannya matahari kepada para makhluk. Jadi matahari didekatkan ke makhluk. Fi dzalikal yaum tadnu syamsu minal khalaiqi kamiqdari mil. Ketika hari kiamat maka matahari didekatkan kepada makhluk sejauh 1 mil saja atau kurang lebih 1,6 kilometer. Ya, nggak nyampe 2 kilo dekatnya matahari dengan kita. Wa yuljimuhumul araq, dan mereka akan dikekang oleh keringat mereka sendiri. Mereka akan dikekang oleh keringat mereka sendiri. Faminhum man yablughu ka'bai. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kaki. Itu ringan berarti. Wa minhum man yablughu rukbatai. Ada yang sampai di betis mereka. Ya. Wa minhum man yablughu ya thudiyai, yaitu sampai di dada mereka. Wa minhum man yablughu tarqawatah, ya dia sampai di kerongkongan, sampai di pangkal leher, ya udah mau tenggelam, ya. Kullu ala qadri amalihi, semuanya itu berdasarkan amalnya. Berarti kalau yang tidak tenggelam itu amalnya baik. Kalau semakin tenggelam dia berarti amalnya semakin buruk. Wa hadza fi sahihain wa ghairihima, dan ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang hal ini. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, lau tala'ati syamsu 'alal ardi ka hay'atiha yaumal qiyamah la akhraqatil ard. Kalau matahari itu terbit di bumi seperti terbitnya ketika hari kiamat, maka bumi akan terbakar, wa dzabas sokhr, dan batu akan meleleh, wa jaffatil anhar, dan sungai-sungai akan langsung menguap kering. Kalau itu terjadi di masa kita sekarang, ya itu bisa terbayangkan betapa panasnya matahari ketika itu. Taib. Kemudian peristiwa atau pembahasan berikutnya tentang alladzina yudhilluhumullah fi yaumil qiyamah, yaitu orang-orang yang akan Allah berikan naungan ketika sedang panas-panasnya semacam itu, orang sangat butuh kepada naungan padahal tidak ada naungan, maka Allah berikan naungan kepada beberapa jenis orang. Hunaka a'malun katsir, ya, tunji min ahwali yaumil qiyamah. Ada beberapa amalan yang dapat menyelamatkan dari kengerian hari kiamat. Ya, amal ladzina yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, faqad ja'u fi haditsil sab'ah 'indal Bukhari wa Muslim wa ghairihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang orang-orang yang Allah berikan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, datang dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan, ya, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu hari kiamat. Yang pertama al-imamul adil, yaitu imam yang adil, imam yang tidak zalim, imam yang adil kepada rakyatnya. Yang kedua wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, itu pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, ya, pemuda-pemuda yang terdidik dan tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga warajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid, yaitu seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Dia selalu ingin ke masjid, sholat di masjid, ya.
Wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang berikutnya adalah dua orang yang mereka saling mencintai karena Allah, mereka bersatu, berkumpul karena Allah, dan mereka berpisah pun karena Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya wa rajulun talabathu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang berikutnya adalah seorang yang dia digoda oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan mempunyai kecantikan. Wah, ini godaan yang luar biasa. Kalau jelek mah tinggal nolak ya. Cantik dan juga punya kedudukan, digoda. Namun dia mengatakan inni akhafullah. Dia menolak dan dia katakan saya takut kepada Allah. Kemudian yang berikutnya wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Yang seorang yang bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya yang terdekat dengan dia pun nggak tahu apalagi yang jauh. Ya. Ini penanda keikhlasan. Dan yang terakhir wa rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Dan seorang yang dia ingat Allah dalam kondisi sepi, kemudian bercucuran air matanya. Ya, dia betul-betul tidak butuh dilihat orang, tapi betul dia nangis dalam kesendiriannya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah 7 golongan yang ketika matahari sedang panas-panasnya, yang kalau di era kita itu pasti sudah terbakar bumi, namun Allah berikan naungannya secara khusus kepada orang-orang ini. Semoga kita termasuk di antara mereka, amin. Taib, itu tentang peristiwa menunggu hisab, menunggu peradilan. Ya. Kemudian yang berikutnya tentang al-hisab, yaitu proses hisab. Kalau dibahasakan ya hisab itu ya secara singkat artinya rekapitulasi amal. Rekapitulasi amalan. Taib. Yang pertama ta'riful hisab fil lughah, pengertian hisab secara bahasa Arab. Al-hisab lughatan ma'khudun min madati hasaba. Al-hisab dalam bahasa Arab atau secara bahasa itu diambil dari hasaba, yang artinya menghitung. Falha wasin wal ba aslun sahih yadullu ala iddati ma'anin. Dan huruf ha, sin dan ba itu adalah aslun sahih. Dia merupakan, kalau dalam bahasa Arab itu dia susunan huruf yang tidak mengandung huruf-huruf illah. Ini bahasa Arab ya sorof ya, ilmu sorof. Tapi intinya dia adalah sesuatu yang punya banyak makna. Minha ya al-addu wal ihsa. Di antara makna dari hisab adalah al-addu wal ihsa, yaitu menghitung. Ya, maknanya adalah al-addu wal ihsa, yaitu menghitung. Itu makna hisab secara bahasa. Adapun secara syariat adalah huwa itla'ullahi ibadahu ala a'malihim yaumal qiyamah. Yaitu hisab adalah Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada hamba-hambanya amal-amal mereka pada hari kiamat. Jadi hisab itu artinya diperlihatkan oleh Allah amal-amal kita pada hari kiamat. Wa imba'uhum bima qaddamuhu min khairin wa syarrin. Dan Allah kabarkan kepada hamba-hambanya apa yang telah mereka kerjakan, baik itu berupa kebaikan atau keburukan, Allah tampakkan kepada kita. Itulah hakikat hisab. Ya, hisab itu fair. Jadi Allah tampakkan, diingatkan, ya, ini dulu yang kamu lakukan, dan itu akurat. Ya. Itu hisab. Kemudian dalil-dalil tentang isbatul hisab, tentang ketetapan atau kepastian adanya hisab, maka al-hisabu tsabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il muslimin. Hisab itu valid, benar adanya berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan juga kesepakatan kaum muslimin. Ya, siapa yang mengingkari adanya hisab, maka dia kafir. Ya. Amal adillatu minal kitabi wa sunnah fakithiratun mutawatirah. Adapun dalil dari Al-Qur'an sunnah banyak sekali, mutawatir, ya, sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum." Sesungguhnya hanya kepada kamilah manusia itu kembali, dan sungguhnya
kamilah yang akan menghisab mereka, kamilah yang akan menghitung amal mereka. Ya. Surat Al-Ghasyiyah ayat terakhir. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam sebagian salat beliau, ya, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Kata Nabi pernah berdoa, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Ini yang doa siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, minta supaya kalau dihisab dengan hisab yang mudah, tidak yang sulit. Faqalat Aisyatu, maka Aisyah bertanya radhiyallahu anha, mal hisabul yasir? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah? Maka Nabi SAW mengatakan, ayung dhara fi kitabihi fayutajawaz anhu, yaitu dia diperlihatkan catatannya kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Simple, mudah, ya. Diperlihatkan dulu amalmu, sebagian amal ditunjukkan, kemudian Allah maafkan. Ya. Ini hisab yang ringan. Dan dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man husiba udziba." Siapa yang dihisab, dia berarti diazab. Apa maknanya? Bukankah semua manusia dihisab? Berarti semua orang diazab? Enggak, ya. Yang dimaksud dengan hisab di sini adalah hisab yang detail, yang tidak menyisakan yang besar maupun yang kecil, kecuali pasti diperhitungkan dan dibahas. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan, ma li hadzal kitab la yughadiru kabiratan wala saghiratan illa ahsaha. Ya. Kitab apa ini? Tidak meninggalkan apapun yang besar maupun yang kecil, kecuali pasti dicatat di situ. Ini yang kemudian berat, ini yang merupakan azab. Ya, tersiksa sekali orang yang dimintai pertanggungjawaban atas setiap detail apa yang dia kerjakan. Beda dengan yang tadi yang cuma diperlihatkan kemudian dimaafkan. Kalau ini hisab yang betul-betul detail, yang itu akan menjadi azab bagi orang tersebut. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, faqultu awalaysa yaqulullah fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya. Aisyah kemudian bertanya, bukankah Allah Ta'ala mengatakan, ya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah? Maka Nabi SAW mengatakan, innama dzalikal arad. Sesungguhnya yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah al-ardu, yaitu pemaparan saja. Yang dimaksud dengan hisaban yasira adalah pemaparan. Jadi dipaparkan saja, diperlihatkan saja. Walakin manukishil hisab atau manukishil hisab yahlik. Namun siapa yang dihisab dengan cara dimunaqasyah, didebat, disidang, maka dia akan binasa. Karena pasti itu adalah hisabnya orang-orang yang mempunyai banyak amal buruk. Ya. Maka ada dua jenis di sini, ya. Hisab, ada hisab yang mudah, hisab yang berat. Amal ijma'u faqad ajma'al muslimuna ala thubutil hisabi yaumil qiyamah. Adapun secara ijma', maka seluruh kaum muslimin berijma' bahwa hisab itu ada pada atau nyata terjadi pada hari kiamat. Baik. Yang berikutnya berkaitan dengan apa hikmah hisab, ya. Al-hisabu muqtadal hikmah. Hisab itu mengandung hikmah. Wa amma kaunul hisab muqtadal hikmah fa inna Allah ta'ala anzalal kutuba wa arsalar rusula wa farada 'alal 'ibadi qabula ma ja'u bihi. Bahwasanya kenapa kok hisab itu adalah mengandung hikmah adalah karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul, kemudian mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk menerima apa yang dibawa oleh para rasul tersebut, wal amal bima yajibul amalu bihi, dan Allah mewajibkan untuk mengamalkan apa yang diwajibkan untuk diamalkan bagi hamba-hambanya. Wa aujaba qitalal mu'aridina lahu, dan Allah mewajibkan untuk memerangi orang-orang yang menentang dakwah para rasul. Wa ahalla dima'ahum, dan Allah halalkan darah orang-orang yang menentang rasul.
wa dzurriyyatahum wa nisa'ahum wa amwalahum, dan juga anak-anak mereka, istri-istri mereka dan harta mereka halal. Ya. Falau lam yakun hisab wala jaza lakana dzalika minal abath alladzi yunazzahu rabbu al-hakim anhu. Maka dengan fakta-fakta semacam ini Allah telah turunkan kitab, Allah telah utus para rasul, ya, Allah telah wajibkan manusia untuk mengikuti para rasul, bahkan Allah mewajibkan untuk memerangi orang yang menentang rasul. Ya, kalau tidak ada hisab, tidak ada balasan, maka tentu ini semuanya merupakan kesia-siaan. Ya, sia-sia diutus rasul, sia-sia diutus diturunkan kitab juga sia-sia kalau nantinya tidak ada hisab. Ya. Dan tentu ini sesuatu abath, sesuatu yang adalah bentuk kesia-siaan yang tentu Allah Ta'ala yang Maha Hakim yunazzahu anhu, yaitu tersucikan dari kesia-siaan. Enggak mungkin Allah melakukan hal yang sia-sia. Ya. Waqad asyara Allah Ta'ala ila dzalika biqaulihi, dan Allah Ta'ala telah mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya. Ya. Fala nas'alannal ladzina ursila ilaihim, dan sungguh kami betul-betul akan bertanya kepada orang-orang yang diutus Rasul kepada mereka, yaitu para umat-umat yang mereka diutus Rasul. Kami akan tanya kepada mereka, kami akan tanyakan apakah mereka betul-betul mengikuti Rasul ataukah tidak. Wala nas'alannal mursalin, dan kami juga akan tanya para Rasul, apakah mereka sudah menyampaikan hujah atau belum. Dan tentu para Rasul akan mengatakan iya, sudah disampaikan. Berarti tinggal mereka, umat-umatnya, yang menjawab para Rasul tersebut ataukah tidak. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, fala naqussanna alaihim bi'ilmin, dan sungguh kami akan kabarkan kepada mereka, ya, betul-betul berdasarkan ilmu yang ada pada kami, yaitu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kunna ghaibin, dan kami tidaklah absen dari apa yang mereka kerjakan. Kami tahu, kami hadir, ya. Kami mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya, surat Al-A'raf. Jadi kita akan ditanya. Ini bukti bahwasanya hisab itu ada. Kemudian berikutnya, kaifiyatul hisab wa sifatuhu. Bagaimana cara hisab? Ya, bagaimana kaifiyahnya, caranya hisab, dan sifatnya hisab itu seperti apa? Dalat nususus syara' ala kaifiyatil hisab wa sifatihi. Nas-nas syariat itu datang menjelaskan tentang kaifiyah atau cara hisab dan juga sifatnya seperti apa. Wa yumkin ijmalu dzalika ayyuqala, dan mungkin bisa kita jelaskan secara global sebagaimana atau sebagai berikut. Innallaha azza wa jalla yuqifu ibadahu baina yadayhi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan, ya, menjadikan hamba tersebut berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis, ya, la yazalu qadamu ibni adam hatta yus'al 'inda rabbih hatta yus'ala an khamsin. Dalam hadis disebutkan kedua kaki hamba, seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia selesai ditanya mengenai 5 hal, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini membuktikan bahwasanya nanti semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa yuqarriruhum bidhunubihim allati irtakabuha, dan Allah akan menjadikan mereka mengakui dosa-dosa mereka yang telah mereka lakukan. Allah jadikan mereka akan mengakui dosa-dosa mereka. Wa bi'amalihim allati amaluha, Allah akan jadikan mereka mengakui amal-amal yang mereka lakukan. Wa bi'aqwalihim allati qaluha, dan mengakui segala perkataan yang mereka pernah katakan. Wa yu'arrifuhum bima kanu alaihi fid dunya min kufrin wa imanin, dan Allah akan jadikan mereka mengakui apa yang telah mereka atau kondisi mereka ketika di dunia, apakah mereka beriman ataukah kafir. Allah akan jadikan mereka mengakui hal tersebut. Wa ta'atin wa isyan, Allah akan jadikan mereka mengakui ketaatan dan kemaksiatan. Wa istiqamah wa inhiraf, Allah akan jadikan mereka, ya, mengaku atau mengakui keistiqomahan mereka dan penyimpangan mereka. Wa ma yastahiqunahu ala ma qaddamuhu min mathubatin au uqubatin, dan Allah akan menjadikan mereka mengakui apa yang
apa yang berhak mereka terima berdasarkan apa yang mereka perbuat, baik itu berupa balasan kebaikan ataukah balasan berupa hukuman. Allah akan jadikan mereka mengakui bahwa kita layak mendapatkan balasan tersebut. Ya. Ini yang pertama. Maka wal hisabu syamilun lima yaquluhu rabbu lahum wa ma yaquluna lahu. Maka hisab itu mencakup yaitu apa yang Allah katakan kepada manusia. Jadi nanti kan Allah akan bertanya ya kepada hamba-hambanya. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Ya misalnya dalil tentang 3 orang yang pertama kali dilempar ke neraka. Itu kan Allah bertanya. Nah itu berarti itu proses hisab. Ya mencakup Allah bertanya kepada hambanya. Wa ma yaquluna lahu, dan juga jawaban mereka kepada Allah. Itu juga dalam proses hisab. Wa ma ya'tadziruna bihi min ma'adzir. Dan termasuk proses hisab adalah hamba ini memberikan uzur atau menyampaikan alasan. Seperti misalnya dalam hadis tentang seorang yang berwasiat untuk supaya dia ketika mati dibakar kemudian abunya disebar. Ya, maka Allah bertanya, ya, ma hamalaka ala dzalik? Kenapa kamu melakukan itu? Maka orang ini mengatakan khosyatik. Saya melakukan ini karena takut kepadamu ya Allah. Ini uzur. Dia menyampaikan uzur. Saya tuh melakukan seperti itu karena saya takut kepada Engkau ya Allah. Saya takut diazab. Ini termasuk dalam proses hisab. Wa ma yuqimuhu alaihim min hujajin wa barahin. Dan hisab mencakup juga bagaimana Allah Ta'ala menegakkan hujjah dan bukti kepada makhluk. Ya, tadi bukti bahwasanya mereka lalai atau bukti bahwa mereka tidak mengikuti Rasul, itu Allah tegakkan hujjah di hadapan mereka. Itu juga termasuk di hisab. Wa ma yakunu hunaka min syahadati syuhud. Dan termasuk di dalam hisab adalah persaksian para saksi. Nah, nanti para Rasul ditanya, apakah kalian sudah menyampaikan? Iya, sudah menyampaikan. Ya, nanti kemudian tangan akan ditanya, kulit ditanya. Ya. Ya, hari di mana kulit-kulit mereka akan bersaksi atas mereka. Ini termasuk di hisab, di peristiwa hisab. Wa waznul a'mal, dan juga proses penimbangan amal ini juga termasuk hisab. Wa majara dzalika, dan yang semisal itu. Jadi proses hisab itu bisa macam-macam ya, bisa dimulai dari Allah bertanya kepada hambanya menjawab, hambanya kemudian memberikan suatu alasan-alasan pemakluman, alasan kenapa dia melakukan ini itu ya. Kemudian ditetapkan saksi, ditegakkan hujah ya. Ini semua cakupan hisab. Baik. Yang berikutnya anwa'ul hisab. Jenis-jenis hisab. Ya tadi sudah kita sempat singgung. Di antara hisab adalah al-hisabu minhu al-asir wa minhu al-yasir. Hisab itu ada yang susah, ada yang mudah. Ya. Wa minhu hisab at-taqrir wa at-takrim wa minhu hisab at-taubikh wa at-taqri'. Di antaranya ada hisab yang sifatnya takrir, hanya sekedar mengakui, dan juga yang sifatnya untuk memuliakan. Nah, itu hisab yang mudah. Ada hisab yang taubikh, yang sifatnya celaan. Ya tadi hisab yang susah. Ya. Disampaikan amalnya, kemudian dicela dia. Dia misalnya dalam kisah yang 3 orang yang dilempar ke neraka itu kan dia beralasan ini itu, Allah katakan kadzabta, dusta kamu. Ini taubikh, celaan dan celaan bagi orang ini. Ya, karena dia dusta. Wa minhul fadl was-safh wa minhu al-mu'akhadhah wal mujazah. Dan di antaranya adalah hisab yang sifatnya fadl, kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dan safh yaitu pemaafan Allah. Ada yang hisab yang mu'akhadhah, yang hisab yang sebagai hukuman. Yang tadi hisab yang susah tadi, hisab yang sulit. Wa mutawalli dzalika akramul akramin wa arhamur rahimin wa ahkamul hakimin. Dan yang menentukan hal tersebut adalah Allah, zat yang paling mulia di antara yang mulia,
paling penyayang di antara yang penyayang, dan paling bijaksana dari yang bijaksana. Ya, ini Allah yang menentukan. Dan kita berharap semoga termasuk hisab yang mudah, yang itu merupakan al-fadl, ya, wat takrim, merupakan kemuliaan bagi kita, ya, dan pemaafan bagi kita, ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-qawaid allati yuhasabul ibad 'alaiha. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan bagaimana seorang hamba itu dihisab. Ada satu kaidah yang penting, yaitu apa? Lau 'adzaba Allahu 'azza wa jalla 'ibadahu jami'an lam yakun zaliman lahum. Ada satu kaidah yang penting untuk kita ketahui, bahwasanya kalau Allah Ta'ala mengazab seluruh hambanya tanpa kecuali, maka Allah tidak zalim. Orang beriman sekalipun, kalaupun Allah azab mereka, Allah itu tetap tidak zalim. Li'annahum abiduh. Karena mereka itu semua hamba Allah. Wa milkuh, dan milik Allah. Wal maliku yatasarrafu fi mulkihi kaifa yasha. Dan seorang pemilik, seorang raja, dia berhak untuk melakukan apapun terhadap apa yang dia miliki. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kita, berhak Allah mau apain kita, itu hak Allah. Itu Allah tidak zalim. Sekalipun Allah mengadab orang yang beriman sekalipun, Allah tidak zalim. Walakin al-haq, akan tapi yang benar, tabaraka wa ta'ala yuhasibuhum muhasabatan adilatan taliqu bi hikmatihi. Namun tentunya yang akan terjadi adalah Allah Ta'ala akan menghisab dengan hisab yang adil, yang sesuai dengan hikmahnya. Itu tadi kalau tadi itu seandainya kalaupun orang beriman pun diadab, itu Allah tetap tidak zalim. Nah, apalagi nanti Allah tidak akan seperti itu. Ya, Allah akan menghisab sesuai dengan keadilannya, ya, wa adlihi, dan sesuai dengan hikmahnya, ya. Waqad bayyana lana azza wa jalla fi katsirin minan nususi jumlatan minal qawaidil ladzi taqumu 'alaihal muhakamah. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada kita dalam banyak nas, ya, secara global kaidah-kaidah yang berkaitan dengan muhakamah atau peradilan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Masih agak panjang. Coba kita singkat saja, ya. Kita bacakan di antara kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hisab adalah secara singkat, yaitu yang pertama, al-adlu tam alladzi la yashubuhu dzulm. Yaitu keadilan Allah lah keadilan yang sempurna yang tidak tercampuri kezaliman sedikit pun. Itu satu. Yang kedua, seorang tidak akan dihukum dengan kejahatan orang lain. Ya, wala taziru waziratun wizra ukhra, seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ini di antara keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan menanggung dosa orang lain, tidak seperti orang-orang Nasrani yang ada dosa warisan. Kita mewarisi dosa Nabi Adam. Enggak, kalau dalam Islam enggak seperti itu. Yang ketiga adalah para hamba akan diperlihatkan atas apa yang mereka lakukan berupa amal-amal mereka. Ini keadilan Allah. Jadi supaya adil diperlihatkan, benar enggak ini, dan pasti benar. Ya, bukan kemudian rahasia. Wah, pokoknya ini catatanmu enggak usah dibuka, pokoknya kamu begini, enggak, akan diperlihatkan sebagai bentuk fairness, ya. Yang berikutnya adalah, ini lebih dahsyat lagi, mudha'afatul hasanat duna sayyi'at. Kebaikan akan dilipat gandakan, kejelekan tidak akan dilipat gandakan. Loh, kurang apa? Yang baik-baik dilipat gandakan, yang jelek dibiarkan apa adanya. Ini berarti sudah, kalau bahasa kita tuh dipur, ya. Sudah dikasih lebihan gitu, ya. Dikasih lebihan. Ya, kalau sampai masih lebih banyak jeleknya, ini kan berarti kebangetan. Yang baiknya udah dikalikan 10, kalikan 700, kok masih banyak jeleknya? Wah, ini kan berarti kebangetan. Yang berikutnya adalah iqamatus syuhud al-kafarah wal munafikin, dan akan ada ditegakkan persaksian atas orang-orang kafir dan orang-orang munafik, ya, supaya mereka betul-betul teradili bahwa mereka betul-betul telah ingkar kepada Allah, maka ditegakkan persaksian atas mereka. Baik, masih ada beberapa pembahasan, ya, nggak apa kita habiskan, ya.
Yang berikutnya adalah umumul hisab wa man la hisab alaihim, yaitu penjelasan tentang bahwasanya hisab itu mencakup seluruh manusia namun dikecualikan beberapa orang yang tidak dihisab. Al-hisabu amun li jami'in nas. Hisab itu umum, berlaku bagi seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai akhir zaman, illa man istathnahum an-nabi SAW kama fi hadits sab'ina alfan. Kecuali yang Nabi kecualikan dalam hadis 70.000 orang. Ya. Hadis dalam riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uridat alayya al-umam." Diperlihatkan kepadaku umat-umat manusia. Ya, ada umatnya Nabi siapa ya. Ila an qala sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa nadhartu fa idza sawadun katsir." Dan aku suatu ketika diperlihatkan yang jumlahnya sangat banyak. Qala, maka dikatakan kepada beliau, haulai ummatuk, itu adalah umatmu, yang banyak itu umatmu. Wa haulai sab'una alfan quddamuhum la hisaba alaihim wala azab. Dan di antara yang banyak itu umatmu ada 70.000 orang-orang yang telah mendahului mereka karena enggak dihisab ya. Mereka tidak dihisab dan tidak diazab. Mereka sudah duluan. 70.000 orang yang tidak ada hisab. Quddam, mereka duluan mendahului yang lainnya. Qultu, maka Nabi bertanya, walima, dan untuk siapa hal tersebut atau kenapa hal tersebut? Qala, maka dikatakan kepada beliau, kanu la yaktabun, mereka orang-orang yang tidak berobat dengan cara kai, yaitu menggunakan besi panas. Karena kai ini dianggap sangat manjur sehingga kadang orang bergantung kepada kai. Hatinya terpaut kepada pengobatan ini dan menjadikan mereka tidak tawakal kepada Allah. Sehingga ini diantara sebab kenapa orang-orang yang tidak mengobati dengan pengobatan kai, ini termasuk diantara mereka yang tidak dihisab. Wala yastarqun, mereka tidak minta diruqyah. Ini juga sama, bukan berarti nggak boleh atau makruh, tapi lebih kepada ketika kita minta diruqyah kepada orang tertentu, orang ini sudah terkenal jago ruqyah, maka kadang hati tergantung kepada dia. Ini yang menjadi masalah. Tawakal kita menjadi tidak kepada Allah tapi kepada peruqyah. Ini yang menjadi masalah. Ya, maka kalau orang nggak minta ruqyah itu berarti tawakalnya tinggi. Ya, walaupun tidak masalah ya, tidak masalah orang minta ruqyah, namun maksudnya di sini adalah orang yang dia saking tawakalnya dia tidak minta diruqyah oleh orang lain. Wala yatatayyaru, dan mereka tidak hamba-hamba Allah yang tidak percaya dengan tiaroh atau tatoyur, yaitu merasa sial dengan sesuatu, merasa sial nabrak kucing, merasa sial karena apa ya. Ini adalah tidak bertatoyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Tawakal mereka sangat tinggi sehingga itu menjadikan tauhid mereka sempurna sehingga mereka bisa masuk surga tanpa hisab. Maka berdirilah Ukasyah bin Mihsan yang mengatakan, ud'uallah ayaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, tolong doa kepada Allah supaya aku termasuk bagian dari 70.000 tersebut. Ya, maka Nabi mendoakan, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikanlah Ukasyah bagian dari 70.000 orang tersebut. Kemudian datang lagi orang lain mengatakan, ud'uallah ayaj'alani minhum. Saya juga ya Rasulullah, doakan saya. Maka Nabi mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu. Artinya Nabi menutup pintu atau celah, semuanya minta. Nah, nanti capek Nabi. Ya, sehingga udah cukup Ukasyah aja yang saya doakan dan kamu telah didahului oleh Ukasyah. Kemudian apakah orang kafir akan dihisab atau kaifiyatu muhasabah al-kufar, bagaimana orang kafir dihisab? Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa yuhasibullah al-khalaik, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab para makhluk, wa yakhlu bi 'abdihi al-mu'min. Allah akan menghisab para makhluk dan Allah akan berdua-duaan saja dengan hambanya yang beriman. Jadi private, tidak di hadapan seluruh makhluk.
fayuqarriruhu bidzunubihi kama wasafa dzalika fi kitab was sunnah. Dan dia akan kemudian mengakui dosa-dosanya sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wa amal kufar fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayiatuhu. Adapun orang kafir maka dia tidak akan dihisab dengan hisab yang orang-orang yang ditimbang amalnya. Karena beda ya. Fa innahu la hasanat lahum, karena mereka enggak punya kebaikan. Karena setiap kebaikan mereka akan diperlihatkan, kemudian Allah akan jadikan dia habaan mangthura, akan dijadikan debu yang berterbangan. Udah banyak ya, kemudian Allah jadikan debu yang berterbangan, enggak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka enggak punya kebaikan. Walakin tu'addu a'maluhum, tapi tetap amalnya dihitung, amal-amal jeleknya dihitung. Semakin jahat semakin berat. Wa tuhsa, akan dihitung. Ya. Fa yuqifuna 'alaiha, mereka berdiri atau ya bergantung pada amal tersebut. Wa yuqarriruna biha, mereka mengakuinya. Wa yakhzuna biha, dan mereka akan terhinakan dengan amal-amal tersebut. Ya, ini kalau dia orang kafir, menurut pendapat yang lebih tepat adalah dia tidak ditimbang, karena amal baiknya nggak ada. Tapi mereka tetap dihitung amal jeleknya untuk membedakan tentunya kejelekan satu orang kafir dengan orang lain tentu berbeda. Ya. Kemudian yang terakhir pembahasan seputar apa yang awaluman yuhasabu minal umam. Umat mana yang pertama kali dihisab? Maka awaluman yuhasabu minal umam ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Muhammad itu kita yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnul akhiruna sabiqun yaumal qiyamah. Kita ini umat terakhir namun yang mendahului di hari kiamat. Al-maqdi bainahum qablal khalaik, kita akan yang pertama kali diadili sebelum makhluk-makhluk yang lain. Dari Ibnu Abbas juga secara marfu Nabi mengatakan, nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab. Kita adalah umat terakhir namun kita yang pertama kali dihisab. Pembahasan berikutnya tentang awwalu ma yuhasabu alaihil abd, yaitu amal apa yang dihisab pertama kali pada seorang hamba. Maka jawabanlah as-salat, yaitu salat kita. Fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat sairu amali. Kalau salatnya benar, seluruh amal yang lain benar. Kalau salatnya enggak benar, maka seluruh amal yang lain juga pasti tidak benar. Sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, awwalu ma yuqda bainan nas. Perkara apa yang pertama kali diadili antar manusia? Kan pengadilan itu kadang-kala ada dosa antara kita dengan Allah, kadang-kala ada perselisihan antar manusia atau dosa antar manusia. Kan banyak, ada masalah tanah, masalah harta, masalah apa ya, masalah kehormatan. Nah, apa yang pertama kali akan diangkat sebagai peradilan? Wa amma awwalu ma yaqdi atau yuqda bainan nas fa huwa fid dima. Yang pertama kali akan dijadikan sebagai topik peradilan sesama manusia adalah perkara darah, pembunuhan, cedera, yang penumpahan darah, itulah yang pertama kali akan dihisab, akan diadili. Nabi SAW mengatakan awwalu ma yaqdi bainan nas yaumal qiyamati fid dima. Yang pertama kali Allah akan adili di antara manusia adalah pada hari kiamat adalah perkara darah atau masalah nyawa. Ya, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu ta'ala alam, ya, itu saja beberapa hal yang berkaitan dengan hisab. Insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan seputar mizan atau timbangan amal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.